Om Swastiastu. Halo semua, kembali lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dengan bab pembelajaran peninggalan sejarah Hindu di Asia. Peninggalan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Zaman Weda yaitu persebaran agama Hindu berdasarkan sejarah pada zaman Weda dimulai pada masa suku bangsa Arya mulai mendatangi lembah Sungai Sindu yang diperkirakan sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Suku bangsa Arya terus bergerak dan menempati lembah Sungai Sindu yang menyebabkan suku bangsa asli, suku Dravida mulai tersingkir. Mereka meninggalkan wilayah tersebut dan terus bergeser mencari tempat yang aman dan akhirnya sampailah di dataran tinggi Deccan. Pada zaman inilah suku bangsa Arya mulai membawa perubahan besar terhadap pengetahuan Hindu. Saat itu mereka berhasil memodifikasikan kitab mantra menjadi Caturweda yang terdiri dari Rigweda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharwaweda. Pada zaman Weda, kehidupan masyarakat berada pada fase pemujaan kepada Tuhan. Hal ini ditandai dengan lantunan kidung-kidung suci karena Caturweda sebagai sumber hukum dalam kehidupan masyarakat pada saat. Kedua, zaman Brahmana. Peninggalan agama Hindu pada zaman Brahmana dipengaruhi oleh kelompok pemimpin intelektual ahli Weda yang disebut dengan kaum Brahmana. Kelompok inilah yang memiliki peran dan andil yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat pada zaman Brahmana, khususnya dalam kehidupan keagamaan. Pada zaman Brahmana ditandai dengan upacara persembahan masyarakat kepada para dewa dengan disusunnya tata cara upacara pelaksanaan keagamaan. Yang ketiga adalah zaman Upanishad. Zaman Upanishad merupakan reaksi terhadap yang terjadi pada zaman Brahmana. Seiring dengan berbagai perkembangan dan perubahan kehidupan spiritual masyarakat mulai bergeser, di mana perkembangan kondisi ekonomi dan peradaban Weda juga menjadi dorongan lahirnya filsafat-filsafat. Pada masa inilah masyarakat mulai menyampaikan pemikiran kritisnya terhadap kebiasaan ritual upacara karena tidak berhenti pada upacara ritual saja, melainkan hakikat hidup yang penting untuk dipahami dengan baik. Pada zaman inilah kehidupan lahir konsep ajaran filsafat, ajaran darsana, itihasa, dan Purana. Pokok ajaran yang berkembang adalah Brahma Tattwa, yaitu pengetahuan tentang rahasia ketuhanan, dan Atma Tattwa adalah pengetahuan tentang rahasia Atma, yang kemudian Atma Tattwa berkembang menjadi Karma Pala Tattwa, Punarbawa, dan Moksha Tattwa. Kerajaan-kerajaan Hindu di India. Kerajaan Hindu di India dimulai dari sebuah kerajaan Maurya, di mana kerajaan Maurya, dinasti Maurya ini diperkirakan berdiri sekitar tahun 320 sebelum Masehi. Peninggalan agama Hindu pada masa kerajaan Maurya secara kehidupan sangat sejahtera dan harmonis. Kerajaan Maurya didirikan oleh Chandragupta. Kerajaan Maurya juga mengalami masa kejayaan dan mampu berkembang dengan pesat, sehingga menjadi kerajaan yang sangat besar dan mampu membawa kehidupan masyarakat dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan masyarakat menjadi sangat harmonis. Kerajaan Gupta. Kerajaan ini lahir setelah perkembangan dan kekuasaan dinasti Maurya. Kerajaan Gupta diperkirakan berdiri sekitar abad 4 Masehi. Kerajaan tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat dan pernah mengalami masa kejayaan, yaitu puncak kejayaannya pada masa dari Samudra Gupta. Kerajaan Andhra. Kerajaan Andhra secara geografis berada berdekatan dengan sungai Gondawari. Perkembangannya terjadi sekitar abad pertama sebelum Masehi. Diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Krishna pertama, kerajaan ini berusaha untuk mendirikan bangunan suci agama Hindu dalam bentuk kuil. Bukti peninggalan tersebut berupa bangunan suci yang bernama kuil Kailasa. Peninggalan agama Hindu di Cina. Peninggalan agama Hindu tidak hanya terjadi di India saja, akan tetapi juga berkembang menuju sampai negeri Cina.
Pada masa ini diceritakan bahwa peninggalan sejarah agama Hindu di Cina dimulai sejak Cina dikuasai oleh kekuasaan dinasti Han sekitar 206 sampai 221 Masehi. Pada masa kekuasaan tersebut, dinasti Han yaitu Kaisar Cina memberikan izin kepada para kaum Brahmana datang ke Cina mengajarkan tentang ajaran Weda. Kedatangan para Brahmana ke negeri Cina dalam mengajarkan ajaran Weda mulai berkembang di negeri tersebut. Peninggalan agama Hindu di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Hindu yang sangat besar dan terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai yang berlokasi di Kalimantan Timur. Berdasarkan bukti peninggalan sejarah, kerajaan tersebut sekitar tahun 400 Masehi. Sejarah tersebut dibuktikan dengan sebuah peninggalan berupa prasasti Yupa. 2. Jawa Barat. Diperkirakan sekitar tahun 500 atau abad ke-5, yaitu bernama Kerajaan Tarumanegara dengan raja bernama Purnawarman. Peninggalannya berupa prasasti seperti Prasasti Cirateun, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Ciantan, Tugu, dan Lebak. Perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah, yaitu Mataram kuno. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bukti yang ditemukan seperti prasasti Tukemas yang berada tepat di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini juga berbahasa Sangskreta, memakai huruf Pallawa, Jawa Timur. Munculnya Kerajaan Kediri yaitu pada tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan Kediri memiliki peninggalan berupa karya sastra Hindu seperti kitab Smaradana, Kitab Bratayuda, Kerajaan Singosari yang dibuktikan dengan didirikannya sebuah candi. Kerajaan Majapahit yang terletak di Jawa Timur mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terkenal dengan membawa peradaban yang positif, yaitu tentang toleransi yang sangat kuat. Peninggalan dari kerajaan ada berbagai bentuk, yaitu berupa candi dan karya sastra. Salah satunya adalah Candi Penataran yang menjadi peribadahan umat Hindu, dan Kerajaan Majapahit pun mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang dibantu oleh Gajah Mada sebagai patih pada tahun 1350 sampai 1357. Peninggalan agama Hindu juga masuk dan berkembang di Bali. Munculnya kerajaan-kerajaan di Bali diawali dengan adanya Kerajaan Bendahulu atau Wangsa Warmadewa. Kerajaan ini muncul kira-kira pertengahan abad ke-9. Rajanya bernama Sri Maya Denawa dan bertahta di Bedahulu. Beliau diketahui sebagai putra Raja di Balingkang. Beliau sangatlah sakti, namun memiliki sifat yang sangat angkara murka. Ia menganggap dirinya yang paling sakti, sehingga ia membenci orang yang melaksanakan tapa brata, melarang dan meniadakan upacara yatnya. Sehingga Pulau Bali akhirnya dilanda kemarau panjang, panen rakyat gagal, wabah penyakit merajalela. Singkatnya, keadaan Bali pada saat itu sangat memprihatinkan. Ketika berada di bawah pemerintahan Raja Sri Maya Denawa, atas prakarsa Mangku Kulputih dari Besakih dan para pemangku di desa-desa, diadakanlah upacara dewayatnya di Pura Besakih untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kembali kepada masyarakat Bali. Berita ihwal semena-mena Raja Sri Maya Denawa terdengar oleh para Arya Hindu keturunan Sri Kesari Warmadewa yang kemudian menyerang Bali dan membinasakan Raja Sri Maya Denawa di hulu Sungai Petani. Kemenangan Raja Sri Kesari Warmadewa terhadap Raja Sri Maya Denawa yang tepat pada hari Budak Kliwon Duknulan, sehingga pada saat itu diperingati sebagai Hari Raya Galungan.
Setelah peperangan berakhir dengan dimenangkan oleh Sri Kesari Warmadewa, secara otomatis tahta kerajaan jatuh ke tangan beliau. Pada masa pemerintahannya dibangun dan dipugar kembali kayangan-kayangan atau pura yang sudah rusak akibat kemena-mena Sri Raja Maya Denawa. Bersama penduduk Bali asli atau Bali Age, daerah teritorial kerajaan Bali pada saat itu adalah Bali, Makassar, Sumbawa, Sasak, dan Blambangan. Pulau Bali aman, masyarakatnya pun menjadi makmur dan sejahtera. Sepeninggalan Raja Sri Kesna Kesari Warmadewa, akhirnya tahta kerajaan teruskan kepada keturunan beliau. Peristiwa yang bersejarah dalam perkembangan agama Hindu pada keturunan Raja Warmadewa tercatat pada masa pemerintahan Raja Sri Dharma Udayana Warmadewa. Ketika masa pemerintahan beliau, datanglah seorang Brahmana dari Jawa bernama Empu Kuturan. Beliau adalah penasehat dari Raja Airlangga yang juga merupakan saudara dari Empu Barada. Di Bali, beliau menanamkan konsep Trimurti, kayangan tiga, dan kayangan jagat sebagai kristalisasi dari semua ajaran sekte-sekte yang berkembang pada masa itu. Hingga sekte-sekte yang ada di Bali pada masa itu meliputi sekte Siwa Siddhanta, sekte Bhairawa, dan sekte Ganapa turut-turut diwariskan kepada keturunan beliau. Peristiwa yang bersejarah dalam perkembangan agama Hindu pada keturunan Raja Warmadewa tercatat pada masa pemerintahan Raja Sri Dharma Udayana Warmadewa. Nilai peninggalan sejarah Hindu. Yang pertama adalah nilai religius, bahwa setiap orang dapat memanfaatkan peninggalan sejarah untuk kepentingan agama, dalam hal ini sebagai media untuk memuja kemahakuasaan Sang Hyang Widi, seperti melalui peninggalan sejarah berupa kuil, candi, dan beberapa bukti peninggalan lainnya. Nilai Bhinneka Tunggal Ika. Peninggalan sejarah agama Hindu dalam bentuk karya sastra seperti pada Kekawin Sutasoma menguraikan tentang sebuah kekawin dalam bahasa Jawa kuno. Kekawin ini terkenal dan nilai ajarannya sampai saat ini masih sangat relevan untuk diterapkan. Setengah bait dari kekawin ini menjadi moto nasional Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai kreatif, bahwa setiap orang berperan aktif dan memiliki kemampuan untuk merawat, menjaga, dan melestarikan peninggalan sejarah dengan cara memanfaatkan peninggalan sejarah untuk kepentingan agama. Nilai-nilai dalam peninggalan sejarah Hindu yang pertama adalah nilai religius, nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai kreatif. Demikian penjelasan tentang peninggalan sejarah agama Hindu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami tutup dengan Prabhasanti.
Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.